فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, pada pertemuan terakhir kita telah membaca 3 hadis yang berkaitan masalah anjuran dan motivasi untuk berbuat baik kepada tetangga dan juga manusia secara umum, terkhususkan sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari bertemu, mengucapkan salam sesama kaum muslimin, kemudian tidak meremehkan sedikit pun kebaikan terhadap saudaranya walaupun dengan senyuman, kemudian memberikan kebaikan kepada tetangganya walaupun sesuatu yang sedikit. Yang hafal 3-3-nya setorkan barakallahu fikum, tafadhalu. Ayo. Walau antalqa akhaka fi wajhin taqin. Naam, ahsantum barakallahu fiik, la bas, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 92. Qala al-mu'allif asbahullah fadlus satr wa taysir 'alal muslimin wa qada'i hawaijihim. Pembahasan mengenai keutamaan menutup kekurangan atau aib saudaranya dan memudahkan kaum muslimin serta menunaikan keperluan atau kebutuhan mereka. Dalam bab ini ada satu hadis yang sering antum dengar, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akan kita baca nanti, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai larangan kita mengumbar aib saudaranya, mencari-cari kekurangan saudaranya sehingga dia lupa dengan aibnya sendiri dan kekurangan dirinya sendiri. Sibuk menggali dan mengoreksi aib dan kekurangan saudaranya, tapi dia lupa ternyata dia punya aib yang ditutupi, tidak nampak di hadapan manusia. Yang paling terbaik barakallahu fiik
adalah menjaga dan tidak menyebarluaskan aib, cacat, kekurangan saudaranya, kecuali pada beberapa tempat yang dikecualikan oleh para ulama. Di sana ada 6 tempat disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahmatullahi alaih dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, ketika beliau mensyarah Kitabul Jami'. Di sana beliau menyebutkan ada 6 tempat menyebutkan aib saudaranya atau aib orang lain bukan dinilai sebagai ghibah, ngerumpi atau menggunjing. Diperbolehkan 6 tempat tersebut, tapi karena panjang, ana sebutkan pantunnya saja. Nanti antum lihat sendiri penjabarannya, karena waktunya bukan di sini ya. Nanti di sana luar barakallahu fi panjang lebar dijelaskan oleh Imam San'ani rahmatullahi alaih dalam kitab Subulus Salam ketika beliau mensyarah Kitabul Jami'. Di sana beliau menyebutkan pantun yang sangat indah. Adzammu laisa bighibah fi sittatin. Jadi mencaci, menyebutkan kejelekan atau cacat orang lain itu tidak dinilai ghibah pada 6 perkara. Mutadzallimin, pertama orang yang terdolimi. Dia terdolimi, dia ngadu kepada aparat atau pemerintah agar dientaskan kedolimannya. Kami didolimi si fulan yang bagaimana? Si fulan yang kepalanya botak kemudian jalannya pincang misalkan. Bisa dipahami? Karena biar mudah dicari. Paham ya? Tapi dia ngadunya kepada orang yang punya wewenang. Wa mu'arrifin. Kemudian yang kedua mu'arrif. Mu'arrif itu maksudnya orang itu memang dikenal dengan sebutan itu. Seperti al-araj, al-a'ma, sebutan-sebutan seperti itu. Al-a'mash. Itu kan seakan-akan kan aib kekurangan pada orang gitu loh. Tapi memang ma'rufnya dengan sebutan itu. Itu bukan ghibah. Mafhum? Nah. Adzammu laysa bighibah fi sittatin mutadzallimin wa mu'arrifin. Apa yang ingat setelahnya? Ada yang ingat lanjutannya? Wa muhadziri, na'am, ahsan. Wa muhadziri, yaitu mentahdzir, memperingatkan. Nah, misalkan si fulan itu sebenarnya belum saatnya tampil dia ilmunya masih minim misalkan. Dia itu masih belum belajar ini, kemudian belum pernah barakallahu fiik, bermajelis misalkan. Dia belum saatnya untuk barakallahu fiik memberikan wejangan misalkan, ini untuk memperingatkan si fulan dia termasuk dari kalangan ahlu bid'ah wad dalal, dia bergabung dengan hizbiyin dalam rangka mentahdzir. Paham ya? Itu barakallahu fiik yang ketiga. Kemudian yang keempat, wali mudhirin fisqa, orang yang menampakkan terang-terangan kefasikannya, mabuk-mabukan, mendem, judi online misalkan, terang-terangan intinya. Barakallahu fiik. Itu boleh disebutkan biar orang berhati-hati. Wa mustaftin. Yang kelima mustaftin. Mustaftin orang yang minta fatwa kepada seorang alim, mungkin biasanya tentang keadaan dia ingin menikahkan putrinya misalkan. Tanya kepada orang alim, bagaimana menurut antum ya syekh, ya ustadz fulan bin alan, ini bagaimana pandangan antum? Cocok enggak kalau seandainya putri kami dinikahkan dengan si fulan, si alan ini? Sebagaimana kisah yang ma'rufah yang dalam hadis yang sering antum dengar, ketika ada seorang wanita sahabiyah waktu itu bertanya tentang keadaan Abu Sufyan, Muawiyah, kemudian Abu Jahm. Jadi bertanya tentang keadaan si fulan dan si alan, tapi bertanya kepada seorang alim atau orang yang dia bisa memberikan solusi. Biasanya ini terjadi ya seperti itu ya. Oh jangan dinikahkan dengan si fulan. Si fulan ini orangnya barakallahu fi suka menipu. Dia suka barakallahu fi menghambur-hamburkan hartanya misalkan. Itu untuk berhati-hati biar nanti
putrinya nggak salah alamat. Nah, itu kadang-kala diperlukan seperti itu. Bertanya, nah dalam rangka apa? Nah, barakallahu fiik, agar mendapatkan solusi. Kemudian wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkar. Yang keenam, meminta pertolongan agar dihilangkan kemungkaran. Paham ya? Dia menyampaikan kepada pihak yang berwajib misalkan, atau kepada yang diserai nah barakallahu fi kekuasaan, tolong segera diamankan, di sana ada fulan bin alan ini suka bikin kisruh, suka mencuri, suka merampok, tolong segera diamankan, dikondisikan orangnya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya matanya buta sebelah, kalau jalan pincang, kemudian suka ngomel-ngomel sendiri misalkan. Itu kan cacat dan aib semuanya. Tapi kita minta tolong kepada orang yang memang punya wewenang untuk segera dihilangkan oknum tadi misalkan. 6 tadi ya, anak ulangi sekali lagi, pantunnya bagus itu. Penjabarannya biar antum tambah tenang dan bisa mendapatkan faedah yang lebih. Silakan merujuk pada kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-San'ani, syarah terhadap kitab Bulughul Maram. Poinnya adalah dalam 6 kitabul Jami' di situ. Paham ya? Ketika beliau menjelaskan mengenai ghibah. Nah, di sana dinukilkan pantunnya tadi itu, "Adzamu laisa bi ghibah fi sittatin. Mutadhallimin." Ustaz, apa tadi? Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anati fi izalati munkarin. Afwan ya. Itu pantunnya. Pantunnya antum lihat lagi di sana ada 6 perkara atau 6 tempat dinilai sebagai apa? Bukan sebagai ghibah. Nah, jadi diperbolehkan 6 perkara tersebut. Sudah kami sebutkan globalnya. Kalau ingin sempurnanya bisa merujuk kitab yang sudah kami isyaratkan tadi. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Hadisnya ini ada sambungannya, cuman sampai di sini aja yang saya hafalkan nanti. Akhrajahu Muslimun. Naam. Kita lihat artinya dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi minal muksirin fi riwayat al-hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Ayo, antum hafal pantunnya? Hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Antum hafal pantunnya antum? Hafal? Hafal? Ayo, bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Nomor 1 Abu Hurairah. Yang belum hafal dihafalkan, dikondisikan karena termasuk faedah di situ ya. Kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang melapangkan kesempitan seorang muslim, kesempitan dalam perkara dunia atau yang semisalnya, misalkan dia banyak hutang kemudian dia barakallahu fiik membantunya untuk melunasinya, misalkan seperti itu. Niscaya barang siapa yang dia melapangkan saudaranya, orang muslim, kesempitan dari kesempitan dunia, niscaya Allah Ta'ala akan melapangkan orang tersebut kesempitan kelak di hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala akan berikan balasan yang sama, karena al-jaza'u min jinsil amal. Karena makna nafasa tanfis atau memberikan kelapangan, meluaskan. Kita lihat
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Kesulitan di sini diantaranya kesulitan bayar hutang misalkan. Seharusnya udah waktu tempo, masuk waktunya atau temponya, nah tapi dia tunda karena belum mampu membayar misalkan. Atau dia maafkan. Karena ada dua cara. Ketika dia ingin menolong orang yang kesulitan bayar hutang, ada dua cara. Cara pertama, dia menunda sampai waktu dimudahkan bayar hutang. Cara kedua lebih baik, lebih bagus, lebih berat sebenarnya, yaitu memaafkan. Yang memaafkan ini tentunya lebih baik dan lebih besar pahalanya. Paham ya? Nanti ayatnya akan kita baca nanti. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Jika terjadi kesulitan dalam menunaikan bayar hutang yang muncul dari saudara kita dan semisalnya, maka tundalah sampai waktu dimudahkan dia bayar. Tapi enggak dilebihkan. Praktek-praktek bank-bank yang ada itu, walaupun bank syariat misalkan, paham ya? Itu seringnya kalaupun ditunda, itu tambah lagi biasanya. Ketika nggak ditunda saja sudah ada bunganya. Kemudian kalau minta ditunda waktunya, itu seringnya barakallahu fiik, ditunda waktunya, diperpanjang temponya, tapi ditambah juga bunganya. Allahul musta'an. Makanya pinjam meminjam yang syar'i tanpa bunga. Paham ya? Nilainya berapa yang dia pinjam, dikembalikan sebagaimana semula. 5 juta, 5 juta. 3 juta, 3 juta. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli ada yang kredit, ada yang kontan. Kalau kontan sebagaimana harga yang sepakati. Kalau kredit dengan harga yang lebih biasanya. Tapi harga yang lebih ini jangan dinaikkan lagi dengan alasan karena terlambat bayar, denda. Jangan. Paham ya? Kontan 10 juta, kredit 12 juta, ya udah 12 itu aja. Nah, enggak usah ditambahi karena denda gini, karena terlambat bayarnya dan semisalnya. Mudahkan barakallahu fiik. Nah, kemudian jika kalian sedekahkan, itu lebih baik untuk kalian. Maksudnya orang yang membayar hutang ini, dia kesulitan ya. Akhirnya dia mudahkan, ya udah enggak usah dibalikkan aja. Nah, insyaallah nanti semoga digantikan lebih baik. Nah, misalkan ada si A ini hutangnya 5 juta, 3 juta misalkan, atau 2 juta, 1 juta, intinya hutang lah. Kemudian sama si B yang menghutangi ini, dia maafkan. Ya udah enggak usah aja lah. Semoga nanti diganti lebih baik misalkan. Dimaafkan. Nah, ini tentunya lebih besar pahalanya karena barakallahu fiik, dia menolong plus menganggap hutangnya selesai gitu loh. Paham ya? Bebannya udah benar-benar diperingan lagi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, aib seorang muslim, niscaya Allah taala akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini renungan buat kita semuanya barakallahu fiik. Tidak ada yang sempurna. Antum dan kita itu pasti banyak kekurangannya. Dan kita bersyukur. Nah, di saat-saat kita kekurangan kita tidak nampak di hadapan manusia. Dalam artian bagaimana? Allah Ta'ala menutupi. Paham ya? Tidak barakallahu fiik, menyebarluaskan dan masih barakallahu fiik baik di hadapan manusia. Tapi kalau sudah disebarluaskan, kemudian aib dan cacatnya tersebar kemana-mana, itu nanti tentunya akan apa? Akan membuat orang itu gelisah. Kemudian barakallahu tidak enak ketika bertemu saudaranya. Nah, lihat ini. Kalau ingin ditutupin aibnya di dunia dan juga di akhirat, maka berusahalah untuk menutupi aib saudaranya. Jadi tidak disebutkan, tidak dijabarkan kecuali di beberapa tempat yang sudah kami sebutkan tadi itu. Paham ya? Naam. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah Ta'ala senantiasa mengiringi hamba-hamba Allah yang menolong saudaranya. Menolong tidak harus dengan harta. Ingat-ingat ya, menolong tidak harus dengan harta. Menolong saudaranya bisa dengan ilmu syar'i, bisa dengan nasihat, bisa dengan arahan, bisa dengan wejangan, arahan bimbingan.
Seperti itu. Jadi jangan sampai menilai pertolongan itu harus dengan harta, itu enggak benar. Nah, menolong saudara dengan harta termasuk juga, cuma tidak harus. Paham ya? Nah, misalkan saudaranya keliru, dia tegur, ya akhi ittaqillah, ini haram. Yang benar seperti ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah. Itu termasuk menolong saudaranya juga. Paham ya? Agar tidak apa? Nah, barakallahu fiik, masuk dalam lembah kebid'ahan dan lembah kesyirikan. Dia tolong, diantaskan dari kesyirikan menuju tauhid, dari bid'ah menuju as-sunnah, itu termasuk menolong saudaranya juga. Kita lihat aja biar tambah jelas penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, hadal haditsu fihi arba'atu anwa' minal birr. Hadis ini terdapat 4 macam kebaikan. Al-awwal pertama, qauluhu alaihi salatu wassalam, man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu 'an qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesempitan atau kesulitan saudaranya di dunia, niscaya Allah Ta'ala akan melapangkan untuk orang tersebut kesempitan-kesempitan kelak di akhirat. At-tanfis huwa tawsi', memberikan apa? Kelapangan, keluasan. Ai man wassa'a 'ala muslimin da'iqatan min da'iqatid dunya. Maknanya apa? Maknanya barang siapa yang meluaskan, memberikan keluasan, kelapangan terhadap seorang muslim, kesempitan dari kesempitan dunia, fa inna hadza khairun wa i'anatun lil muslim, maka ini adalah kebaikan dan menolong saudaranya se-Islam. Fa inna Allah jalla wa ala yujazihi bi an yuwassi'a 'alaihi yaumil qiyamah. Perhatikan ini, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan serupa, yaitu Allah Ta'ala akan luaskan, Allah Ta'ala akan lapangkan untuk orang tersebut kelak di akhirat, di hari kiamat. Tentunya balasannya kalau di akhirat lebih besar. Bahkan setiap orang memerlukan yang namanya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna yaumal qiyamah fihi qurabatun syadidah. Dikarenakan hari kiamat terdapat qurabat syadidah, yaitu kegentingan, kesulitan, kesempitan yang sangat besar. Asyaddu min qurabid dunya, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi daripada kesempitan yang ada di dunia ini. Jadi kesulitan di dunia itu nanti di akhirat lebih besar lagi. Faman arada an yunaffis Allah anhu tilkal kurab falyunaffis an ikhwanihi fid dunya. Maka barang siapa yang dia menginginkan agar Allah Ta'ala melapangkan, meluaskan dia nanti kelak di akhirat, kesempitan di akhirat, maka hendaknya dia melapangkan, meluaskan kesempitan, kesulitan saudaranya di dunia. Fa idza ra'a makruban minal muslimin fa innahu yunaffisu anhu qurbatahu wa yuwassi' 'alaihi wa yukhrijuhu min hadhil qurbah. Lihat ini, maka apabila dia melihat kesulitan, kegentingan dari kalangan kaum muslimin, maka hendaknya dia memberikan keluasan, kelapangan kesempitan tersebut, memberikan kelapangan, keluasan, dan mengeluarkan dia dari rasa sempit dan juga kesulitan tadi. Liyajid dzalik an indallah yaumil qiyamah, agar dia mendapatkan keluasan dan kelapangan tersebut kelak di sisi Allah di hari kiamat. Masya Allah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Namun jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Yang kedua, wasani, yang kedua, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Barang siapa yang memudahkan saudaranya, orang yang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan untuk dia di dunia dan juga di akhirat. Wal mu'sir huwal madin alladzi la yastati'u al-wafa' was-sadad. Ini di antaranya. Makna mu'sir sini di antara maknanya adalah orang yang berhutang, madin, orang yang berhutang yang tidak mampu melunasi hutangnya. Tidak mampu barakallahu fiik menunaikan janji melunasi hutangnya.
Misalkan disebutkan temponya tanggal sekian, jam sekian, dia nggak mampu. Dia belum mampu untuk melunasinya atau memang dia posisinya nggak mampu. Nah, itu yang diinginkan mu'sir sini. Wa illa mu'sir itu maknanya banyak sekali. Di antaranya ini. Makanya kalau memungkinkan untuk tidak hutang, tidak perlu hutang. Paham ya? Karena sudah kita ingatkan berkali-kali ya, hutang itu berat mengembalikannya. Paham ya? Mungkin ringan di awal dia ketika minjam, tapi ketika mengembalikan berat. Nah, kalau dia tidak istiqomah, dia tidak sadar, dia tidak ingat ancaman-ancaman mengenai orang yang tidak bayar hutang. Kadangkala orang yang berhutang itu ada juga yang modelnya itu dia sengaja tidak membalikkan gitu loh. Sengaja hutangnya kepada orang-orang kaya gitu loh. Wah, si fulan tuh Masya Allah kayaknya fulusnya banyak itu. Dia sengaja hutang pada si fulan yang uangnya banyak ini. Tapi dia punya sesuatu di dalam dirinya. Nanti paling-paling enggak suruh balikkan. Jadi itu termasuk niat yang kurang baik. Jadi pastikan ketika kita berhutang harus punya niatan untuk mengembalikan hutang tersebut. Paham ya? Bagaimana kalau ngulur-ngulur hutang? Maksudnya bagaimana? Dia mampu bayar waktu itu tapi dia ulur-ulur. Paham ya? Wah, nanti ajalah, si fulan kelihatannya nampaknya enggak butuh dia. Kelihatannya sukses usahanya, dagangnya. Ini urusannya bukan masalah si fulan si alan. Ente itu bayar hutang gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Perkara si fulan yang menghutangi itu perlu atau enggak perlu, kaya ataukah miskin, itu urusan lain lagi. Urusan antum itu bayar hutang. Ancamannya apa? Kata Rasulullah SAW, matlul ghani dzulmun. Ingat-ingat tuh. Nah, jadi orang yang mampu bayar hutang dia menunda-nunda, penundaan ini namanya kezaliman. Terus bagaimana? Bayar selesai. Perkara yang menghutang itu kaya atau miskin, itu urusan lain lagi. Intinya yang berhutang bayar hutangnya. Jangan ketika berhutang sudah lama nggak bayar tagih merengut. Allah musta'an. Ketika berjalan lewat di gang, langsung berubah posisi, ya kan? Nah, yang semula ketika jalannya pelan, begitu ketemu sama orang yang nagih hutang langsung lari misalkan. Jangan. Barakallahu fiik. Kalau dia seorang yang paham agama benar, dengan benar, dia minta udzur di situ, ya akhi afan, belum ada uangnya, tolonglah diberikan kelonggaran, tolonglah dipanjangkan lagi waktunya. Nah, orang yang paham pun dia akan memberikan apa? Toleran misalkan. Nah, tapi dilihat dia juga orangnya. Karena ada orang yang modelnya dia pinjam uang atau berhutang, tapi dia barakallahu fiik mengulur-ulur gitu loh. Uangnya udah ada, untuk bayar hutang ada, tapi sengaja dia ulur-ulur. Nanti ajalah, besok ajalah, pekan depan, tahun depan, ujung-ujungnya nggak bayar. Afwan ya. Barakallahu fiik. Pastikan kita semuanya profesional, sportif dalam masalah hutang ini. Karena ancamannya berat. Antum lihat hadis yang sahih. Orang yang jihad fi sabilillah, terbunuh di medan pertempuran, bayangkan itu. Kemudian ternyata apa? Kenapa kok bisa terhalang-halangi untuk segera menikmati kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala? Apa kata Rasulullah SAW? Ternyata dain, hutang. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Makna mu'sir di sini adalah orang yang madin, yang berhutang, alladzi la yastati' al-wafa was-sadad, yang tidak mampu memenuhi, menunaikan, membayar hutang tersebut, was-sadad, dan melunasinya, enggak mampu dia. Waqat tuliba bid-dain, padahal sudah diminta, barakallahu fiik, segera mengembalikan. Maksudnya orang ini udah masuk temponya, datang tempo atau waktunya, kemudian diminta, ya akhi, mana katanya janji sepekan lagi. Oh, maksud kami itu pekan yang tahun depan misalnya. Allah Ustaz. Maksudnya kalau dia janji sepekan lagi, ya sepekan yang ma'ruf gitu loh. Jangan barakallahu fiik main peta umpet. Allah musta'an. Lihat, faqat tuliba bid-dain. Fa idza jaa muslimun wa sa'adahu 'ala tasdid dainah. Masyaallah, ini bagus sekali. Maka apabila datang seorang muslim, dan dia menolong orang yang berhutang tadi untuk melunasi hutangnya, fa innallaha jalla wa 'ala yuyassiru lahu ma yasta'siru 'alaihi min umurid dunya wa akhiratihi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi orang tersebut
perkara-perkara yang menjadi kesulitan untuk dirinya dari perkara-perkara dunia dan akhiratnya. Lihat, ada orang berhutang, nah barakallahu fi, kemudian si A ini berhutang, nggak mampu bayar dia. Si B tahu kalau si A ini punya hutang. Ya akhi, ana dengar ente punya hutangnya. Iya, berapa? 2 juta. Sudah, biar kami aja ngelunasi misalkan. Berarti si B inilah penolong di antaranya. Paham ya? Dia menolong, membantu melunasi hutangnya si A. Ini bagus sekali. Atau orang yang menghutangi sendiri yang melunasinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah barakallahu fik, si A ini berhutang kepada si B. Suatu ketika si A ini datang temponya. Si B datang. Ya akhi, sudah bisa atau belum? Sudah ada enggak uangnya? Sudah ada, sudah siap atau belum? Kata si A, belum siap. Udah, enggak usah bayar aja, anggap aja lunas hutangnya. Itu lebih baik lagi. Tapi juga kebaikan dia menunda. Ya udah, kalau gitu anak kasih waktu lagi setahun lagi ya. Nah, itu dari menunda. Itu juga termasuk memudahkan juga. Nah, ayatnya akan kita baca. Kata beliau, sawa'an kana hadzal madinan lahu aw li ghairihi. Baik orang yang berhutang ini dia berhutang untuk dirinya sendiri atau berhutang untuk orang lain. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, maksudnya dia berhutang untuk dirinya sendiri atau berhutang untuk orang lain? Ya untuk saudaranya, untuk orang tuanya misalkan. In kana madinan lah falyadhu anhu. Jika dia itu maksudnya dia yang berhutang ini berhutang pada orang yang melunasi hutang tersebut atau berhutang pada orang lain, itu maksudnya Ana ulang lagi ya. Baik yang berhutang tersebut berhutang kepada orang yang melunasi tadi atau berhutang kepada orang lain. Sudah dipahami? Nah, in kana madinan lahu, jika dia berhutang pada orang yang melunasi tadi, caranya bagaimana membantunya? Falyadhu anhu. Gugurkan hutangnya, selesai. Enggak usah bayar sudah. Paham ya? Enggak usah bayar, anggap aja lunas. Cuma 5 juta aja kok. Misalkan, ya? Cuma 2 juta aja kok. Enggak masalah dah, ana anggap lunas sudah. Enggak usah bayar. Tapi kedepannya ya, pastikan kalau berhutang ya mencarilah bagaimana caranya bisa membayar misalkan dengan nasihat. Aw 'alal aqal nam yasbir 'alaihi hatta yastati'il wafa. Nah, ini. Yang kedua ini barakallahu bagus juga, cuman yang pertama lebih baik lagi. Yang pertama menggugurkan hutang tadi. Lunas sudah. Atau 'alal aqal minimalnya, itu minimalnya, atau minimalnya dia sabar. Nah, sampai orang yang berhutang ini mampu membayarnya. Jadi pahami? Nah, jadi dia nunggu, sabarlah. Nah, ditunda waktunya sampai dia mampu bayar. Itu juga bagus. Paham? Nah, jadi menolong ini ada 2 cara sini. Menolong dengan artian memberikan Nah, tambahan tempo atau waktu. Paham ya? Tanpa bunga loh ya, ingat-ingat ya. Cuman dipanjangkan waktunya, waktu pembayarannya. Atau menganggap lunas. Hutangnya udah lunas sudah, enggak usah bayar lagi sudah. Paham ya? Kira-kira yang enak yang mana ini, Yusuf? Yang pertama atau yang kedua? Yang dianggap lunas hutangnya atau ditunda waktu pembayaran hutangnya? Masih berpikir? Enak yang mana kira-kira? Misalkan antum punya hutang, sama si fulan dianggap lunas hutangnya, sudah enggak usah bayar, Sob. Lunas. Kamu yang kedua, karena antum belum mampu bayar, ana kasih waktu lagi lah, pembayaran setahun lagi waktunya. Enak mana kira-kira? Yang pertama, enggak perlu berpikir itu. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya yang namanya kebaikan barakallahu fiik itu pasti efek sampingnya pun juga baik. Nah, orang pun akan senang. Cuman harus sabar. Kita lihat sini. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, ayatnya ini sering muncul dihafalkan kalau memungkinkan mampu. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Jika orang tersebut memiliki kesulitan, kana di sini artinya hasala. Jadi yang belajar nahwu biasanya pahaman kana di sini, antum jangan nyari khobarnya mana gitu. Karena memang kalau di dalam ilmu nahwu itu kalau kana yang masuk nawasikh itu perlu isim perlu khobar, tapi di sini enggak ada. Antum nyarinya fa'il di sini. Paham ya? Fa'ilnya mana gitu? Fa'ilnya dzu di situ. Paham ya? Karena kana ini maknanya hasala. Jika terjadi kesulitan. Jika terjadi orang yang hutang tersebut memiliki kesulitan untuk membayar, dzu itu bukan isimnya ya, tapi fa'ilnya.
Karena kana yang tamah itu enggak memerlukan isim wala khabar, perlunya fa'il. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Jika terjadi kesulitan mengembalikan hutang tadi, maka tundalah sampai waktu dimudahkan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun jika kalian sedekahkan lebih baik untuk kalian. Jadi ada dua cara. Imma ditunda, memberikan penundaan waktu, atau dia mensedekahkan dalam artian menganggap lunas hutang tersebut. Fa idza anzarahu ila maisarah, maka apabila dia menundanya, memberikan waktu penundaan sampai dimudahkan, fa hadza min at-taysir alaih, maka ini termasuk apa? Termasuk kemudahan. Termasuk kemudahan, memberikan kemudahan pada orang tersebut. Bisa dipahami ya? Wa idza taraqqa wa wada'a anhu dain, jika dia naik lagi, lebih tinggi lagi, dan dia menganggap lunas hutang tersebut, memaafkan hutang tersebut, au syai'an minhu, atau dimaafkan, dipotong nilai hutang tadi itu, fa hadza a'dzam. Bisa dipahami? Iman lunas, total lunas itu enggak usah bayar sama sekali atau dipotong. Hutangnya 2 juta, ya udah ente ngembalikan 1 juta aja. Berarti dipotong berarti. Atau total udah enggak usah balikkan, udah 2 juta lunas. Bisa dipahami? Caranya tadi itu. Jadi imma dia menunda waktu pembayaran sampai dimudahkan, atau dia menganggap lunas hutang tersebut secara total, atau cuma sebagiannya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sebagiannya taruhlah hutangnya 2 juta, ya udah yang 1 juta ana maafkan. Ente ngembalikannya cuma 1 juta saja. Kalau semua total berarti udah enggak usah bayar, ana anggap lunas 2 juta. Bisa dipahami insyaallah ya? Berikutnya, fa hadza min at-taysir 'alaihi wa idza taraka wa wada'a anhu ad-dain aw syai'an minhu fa hadza 'adzam. Wa hadza shadaqatun, ini termasuk sedekah, dinilai sedekah. Wa anta saddaqu khairul lakum, jika kalian bersedekah maka itu lebih baik untuk kalian. Fa idza kana ad-dain li ghairihi, dan apabila hutang tersebut kepada orang lain, dia punya hutang kepada orang lain, fa innahu yusa'iduhu, maka dia membantu orang tadi ala tasdidi, untuk melunasi hutang tersebut, au yatahammaluhu anhu, atau bantu memikul. Paham maksud memikul ya? Nah, misalkan si A punya hutang sama si C. Si B ini tahu si A ini punya hutang sama si C. Paham ya? Nah, si B bilang, si A, ente punya hutang sama si C berapa? 2 juta. Ya udah, nanti antum mengembalikan ke dia 1 juta, 1 juta anak yang nanggung. Itu berarti memikul, bantu mikul. Paham ya? Atau dia ngomong, si A, nanti hutangmu 2 juta yang kepada si C itu biar kami yang ngelunasinya. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Imma total dia yang lunasi, atau dia yatahammalu, bantu nanggung mikul. Bantu mikul hutang tadi. Fa hadza min at-taysir al-mu'sir, ini termasuk bentuk apa? Memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Bi an yuqridahu ma yusaddid bihi dainah, yaitu dengan cara dia meminjamkan uang kepada orang tersebut untuk melunasi hutangnya. Ini juga termasuk bantu ini. Meminjamkan loh ya. Jadi meminjamkan itu otomatis nanti dibalikkan lagi. Si A punya hutang sama si C tapi enggak punya uang untuk membalikan ke si C. Si B minjamin. Anak pinjamin dulu uang ini antum untuk melunasi hutang kepada si C. Itu juga termasuk nolong juga. Karena biasanya mungkin si C ini nuntut gitu loh. Mana kok nggak dibayar-bayar? Akhirnya si B tahu dia menolong si A. Ya udah, anak pinjamin dulu untuk antum ngelunasi hutang atau bayar hutang pada si C. Itu termasuk bantu juga. Nah, kata beliau, summa yaruddu alaihi al-qard, kemudian dia akan mengembalikan kepada dia pinjaman tadi. Au idza taraqa falyatahammal anhu ad-dain majjanan wa yusaddid anhu, masyaallah. Atau dia kalau ingin lebih tinggi lagi, lebih mudah lagi dan tinggi lagi, dia bantu memikul hutang tersebut majanan. Majanan maksudnya itu enggak usah ada syarat gitu loh, enggak usah dibalikkan uangnya. Enggak usah pakai pinjam-pinjaman, langsung ya udah yang 1 juta biar kami yang nanggung misalkan. Nah, wa yusaddid anhu, dan melunasinya. Bisa dipahami? Dan membantu dengan cara meminjami untuk orang itu melunasi hutang boleh, atau dia sendiri yang akan melunasi hutang tersebut. Nah, itu juga termasuk kebaikan. Adapun yang ketiga dan yang keempat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, hadisnya dihafalkan, jangan sampai lupa. Sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wal akhirah, alhamdulillah rabbil alamin.